Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 109 dengan anggota saya sendiri Fatima Dewi Firdausi dengan NPM 2003 2010 184 dan teman saya Nanda Salsabila Soni Putri dengan NPM 2003 2010 185. Di sini kami akan mempresentasikan modul 3 yaitu tentang fencing. Studi kasus, optimasi model simulasi sistem dinamis terhadap jumlah kapasitas produksi nugget Kenzler di PT Cimory Group menggunakan software fencing. Pendahuluan, PT Cimory Group merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri makanan. Produk yang dihasilkan berupa nugget dan pendistribusiannya telah merambah ke seluruh Nusantara hingga ke pasar internasional. PT Cimory Group menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, untuk setiap bulannya perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu, PT Cimory Group berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat di dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan software fencing dan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen. Metodologi penelitian, data yang dibutuhkan menggunakan data sekunder dengan menggunakan data yang telah diperoleh dari sumber yang telah ada. Didapatkan data yang dibutuhkan PT Cimory Group sebagai berikut. Yang pertama, data luas lahan, data kapasitas produksi, data kualitas bahan baku, data jumlah permintaan nugget Kenzler, data jumlah penurunan nugget Kenzler, data persentase kurangnya pasokan ayam, dan yang terakhir data persentase fluktuasi harga bahan baku. Untuk casual loop diagramnya seperti ini. Tahap pengolahan data juga seperti pada screen. Hasil dan pembahasan. A. Verifikasi. Model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Adapun hasil running dari model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel order rate. Berikut di bawah ini validasi model pada fencing. Berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi didapatkan 5,9% dan berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi didapatkan 8,9%. Untuk output simulasi seperti itu. Skenario 1, tanpa ada perubahan kebijakan. Grepet ketersediaan produksi nugget Kenzler. Analisis. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 sampai tahun 2027, ketersediaan bahan baku dapat memenuhi semua permintaan nugget yang ada. Dikarenakan adanya jumlah permintaan nugget Kenzler yang konstan dan kapasitas produksi yang konstan pula, sehingga menyebabkan ketersediaan nugget tetap aman. Dalam grepet di atas warna garis dari ketersediaan bahan baku skenario 1 adalah coklat, kapasitas produksi berwarna abu-abu, dan permintaan nugget berwarna hijau muda. Tabel pad ketersediaan nugget Kenzler. Analisis dari gambar
gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa tahun 2022 dengan ketersediaan bahan baku sebesar 2.000, pada tahun 2023 sebesar 1.559, pada tahun 2024 sebesar 1.518, pada tahun 2025 sebesar 1.877, pada tahun 2026 sebesar 2.636, dan pada tahun 2027 sebesar 3.795. Skenario 2. Repet ketersediaan nugget canceler. Analisis pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 sampai pada tahun 2027 ketersediaan nugget dapat memenuhi semua permintaan yang ada, dikarenakan adanya jumlah permintaan nugget yang konstan dan kapasitas produksi yang konstan pula, sehingga menyebabkan ketersediaan bahan baku nugget tetap aman. Dalam grafik di atas, warna garis dari ketersediaan bahan baku skenario 2 adalah coklat, kapasitas produksi berwarna abu-abu, dan permintaan nugget berwarna hijau muda. Tabel pad ketersediaan nugget canceler. Analisis dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 dengan ketersediaan bahan baku sebesar 2.000, pada tahun 2023 sebesar 1.559, pada tahun 2024 sebesar 1.218, pada tahun 2025 sebesar 977, pada tahun 2026 sebesar 836, dan pada tahun 2027 sebesar 795. Skenario 3. Grafik ketersediaan nugget canceler. Analisis pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 sampai tahun 2027 ketersediaan nugget dapat memenuhi semua permintaan nugget yang ada, dikarenakan adanya jumlah permintaan nugget yang konstan dan kapasitas produksi yang konstan pula, sehingga menyebabkan ketersediaan nugget tetap aman. Dalam grafik di atas, warna garis dari ketersediaan bahan baku skenario 3 adalah coklat, kapasitas produksi berwarna abu-abu, dan permintaan nugget berwarna hijau muda. Tabel pad ketersediaan nugget canceler. Analisis dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 dengan ketersediaan bahan baku sebesar 2.000, pada tahun 2023 sebesar 1.559, pada tahun 2024 sebesar 1.418, pada tahun 2025 sebesar 1.577, pada tahun 2026 sebesar 2.036, dan pada tahun 2027 sebesar 2.795. Skenario 4. Analisis pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 sampai pada tahun 2027 ketersediaan nugget dapat memenuhi semua permintaan nugget yang ada, dikarenakan adanya jumlah permintaan nugget yang konstan dan kapasitas produksi yang konstan pula, sehingga menyebabkan ketersediaan nugget tetap aman. Dalam grafik di atas, warna garis dari ketersediaan bahan baku skenario 4 adalah coklat, kapasitas produksi berwarna abu-abu, dan permintaan nugget berwarna hijau muda. Tabel pad ketersediaan nugget canceler. Analisis dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 dengan ketersediaan bahan baku sebesar 2.000, pada tahun 2023 sebesar 1.737,2, pada tahun 2024 sebesar 1.774,4, pada tahun 2025 sebesar 2.111,6, pada tahun 2026 sebesar 2.748,8, pada tahun 2027 sebesar 3.686. Analisa output. Dari hasil output keempat skenario di atas, skenario 4 merupakan skenario terbaik karena total ketersediaan bahan baku nugget pada tahun 2027 memiliki kuantitas terbesar, yaitu 3.686 ton. Persediaan suatu barang yang berlebih dapat menjadi suatu permasalahan baru yang mendatangkan kerugian. Untuk kerugian yang pertama adalah menurunnya nilai kualitas dari barang yang dibeli, kedua kesulitan dalam melunasi tagihan yang datang dari para pemasok karena jika kas keuangan usaha yang sedang menipis, dan memunculkan masalah baru yaitu menambah utang usaha. Ketiga, pada likuiditas usaha tidak seimbang karena proporsi aset yang dimiliki tidak seimbang. Dalam mengatasi permasalahan kelebihan bahan baku nugget canceler tersebut,
maka perusahaan dapat melakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang telah dimiliki. Agar tidak menjadi overproduksi, sebaiknya menambahkan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus, tapi dilakukan secara berangsur. Kesimpulan, berdasarkan output yang telah disimulasikan untuk simulasi produksi nugget canceller pada PT Cimory Group menggunakan software Vensim, dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Solusi yang diberikan adalah dengan melakukan 4 kali skenario simulasi produk nugget, antara lain tanpa ada perubahan kebijakan, adanya peningkatan permintaan nugget, adanya penurunan permintaan nugget, adanya peningkatan hasil produksi nugget. Sehingga tujuan agar didapatkan jumlah kapasitas produksi yang sesuai dengan permintaan para konsumen dapat tercapai. Dari hasil keempat skenario tersebut, skenario 4 atau adanya peningkatan hasil produksi nugget merupakan skenario terbaik karena total ketersediaan bahan baku nugget pada tahun 2027 memiliki kuantitas terbesar, yaitu 3.686 ton. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan untuk menggunakan software lain agar dapat membandingkan hasil output satu software dengan software lainnya dan hasil yang didapatkan menjadi lebih akurat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Jadi untuk aplikasi yang digunakan adalah aplikasi software Vensim. Untuk langkah pertama yaitu kita membuat diagram terlebih dahulu. Di sini terdapat variabel, gunanya variabel apa yaitu untuk memasukkan suatu teks. Di sini untuk variabel pertama yaitu ada luas lahan peternakan ayam, kapasitas produksi, kurangnya pasokan ayam, gagal produksi nugget canceller, dan fluktuasi harga bahan baku. Terdapat anak panah di sini yaitu row. Fungsinya row yaitu untuk menunjukkan variabel dari satu ke yang lain. Untuk polarity-nya kita bisa isi dengan plus atau min sesuai dengan kegunaan dari masing-masing variabel. Lalu kita klik OK. Lalu kita lanjut ke stock flow diagram. Di sini kita menggunakan 4 item yaitu variabel, level, row, dan rate. Untuk peningkatan permintaan di sini menggunakan rate, penurunan permintaan juga sama yaitu menggunakan rate, dan hasil produksi nugget canceller sama gagal produksi nugget canceller juga menggunakan rate. Sedangkan untuk yang menggunakan level ada 2 yaitu jumlah permintaan dan ketersediaan bahan baku nugget. Lalu presentasi peningkatan menggunakan row, presentasi penurunan juga menggunakan row, dan luas lahan, kualitas bahan baku, kapasitas produksi menggunakan row. Lalu untuk kurangnya pasokan ayam dan fluktuasi harga bahan baku juga menggunakan row. Jumlah permintaan dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Selain itu juga ketersediaan bahan baku nugget dipengaruhi oleh hasil produksi nugget canceller, gagal produksi nugget canceller, dan jumlah permintaan. Lalu untuk peningkatan permintaan dipengaruhi oleh presentasi peningkatan, penurunan permintaan dipengaruhi oleh presentasi penurunan, dan hasil produksi nugget canceller dipengaruhi oleh luas lahan, kualitas bahan baku, dan kapasitas produksi. Sedangkan gagal produksi nugget canceller dipengaruhi oleh kurangnya pasokan ayam dan fluktuasi harga bahan baku. Lalu kita memasukkan data dari semua variabel ini menggunakan equation. Kita bisa klik equation dari presentasi peningkatan. Di sini presentasi peningkatan menggunakan unit persen dan equation-nya kita isi dengan 0,4. Lalu untuk presentasi penurunan juga sama kayak presentasi peningkatan, unitnya kita isi dengan persen dan equation-nya diisi dengan 0,7. Lalu untuk peningkatan permintaan, unitnya kita isi dengan ton karena satuannya kilo. Lalu equation-nya persentase peningkatan dikalikan 1000. Untuk penurunan permintaan juga sama,
yaitu unitnya persen, lalu equation-nya presentasi penurunan dikalikan 1000. Kita isi equation nilai tadi dengan semua variabel di sini. Jadi kalau misalnya variabelnya masih ada hitam, berarti datanya belum diisi. Kalau misalnya udah putih, berarti datanya sudah terisi semua. Langkah selanjutnya kita bisa Ctrl A, lalu kita simulate. Kita Ctrl A lagi, lalu kita klik grafik. Di sini muncul grafik. Di sini terlihat kalau misalnya ketersediaan bahan baku nugget meningkat setiap tahunnya. Lalu lebih jelasnya kita klik tabel. Di sini terlihat bahwa ketersediaan bahan baku meningkat setiap tahunnya. Jadi sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.